Malam menjelang di lereng Merapi. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti hutan pinus yang menjulang di ketinggian. Pepohonan tua berdiri kokoh seperti penjaga tak kasat mata, menyisakan celah sempit bagi sinar bulan purnama yang sebentar lagi naik ke langit. Angin berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Suasana hening, sesekali hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Seorang fotografer alam berusia 32 tahun, Zahir Riyadi, melangkah hati-hati di jalan setapak berbatu. Kamera DSLR menggantung di lehernya, sementara tas ransel besar berisi perlengkapan bertahan hidup mengganjal punggungnya. Ia telah mendaki sejak siang, berharap mendapatkan bidikan terbaik dari pemandangan malam di lereng Merapi. Namun, menjelang senja, ia menyadari satu hal yang menggelitik nalarnya. Jalan setapak yang dilalui tak lagi tampak familiar. Kesadaran itu muncul karena Zahir bukan orang baru dalam dunia fotografi alam liar. Sebagai seorang petualang yang telah melanglang buana ke berbagai pelosok Nusantara, ia terbiasa menghadapi tantangan alam. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kompas di tangannya berputar tak menentu, GPS di ponselnya kehilangan sinyal sejak 2 jam lalu, dan langkah kakinya hanya membawanya berputar di jalur yang sama. Hutan ini seperti tak mengizinkannya keluar. Ia menatap langit. Bulan purnama mulai muncul dari balik awan tipis, cahayanya menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang tampak bergerak sendiri. Dingin mulai merayapi kulitnya, membuatnya mengeratkan jaket yang dikenakan. Keputusannya untuk melanjutkan perjalanan atau berkemah di tempat menjadi dilema yang berat. Namun, sebelum sempat memutuskan, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, samar-samar, di balik kabut yang semakin tebal, tampak kerlip cahaya kekuningan. Seperti lentera-lentera yang tergantung di rumah-rumah tua. Zahir menyipitkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu bukan ilusi. Jika ada cahaya, berarti ada pemukiman. Mungkin penduduk desa bisa membantunya menemukan jalan keluar. Dengan langkah penuh kehati-hatian, ia mengikuti sumber cahaya itu. Makin mendekat, ia mulai melihat bentuk-bentuk rumah tradisional Jawa dengan atap joglo limasan yang menjulang, berdiri berjajar di sepanjang jalan berbatu. Desa itu tampak tenang, seakan tak tersentuh modernitas, seolah waktu berhenti di tempat ini. Namun, ada yang janggal. Tidak ada suara manusia. Tak ada gemerisik aktivitas malam, seperti desa pada umumnya. Bahkan, tak ada anjing, kucing, maupun ayam, yang biasanya menjadi bagian tak terpisahkan dari pedesaan. Hanya keheningan yang terasa menekan. Zahir berdiri di ambang desa, menelan ludah. Ia merasa seperti penyusup di dunia yang seharusnya tidak dimasuki. Perasaannya berkecamuk antara rasa penasaran dan ketakutan. Namun, sebelum berbalik arah, suara lirih menyapanya dari dalam desa. "Selamat datang, Nak Zahir." Seketika darahnya berdesir. Jantungnya berdetak kencang. Bagaimana mungkin seseorang di tempat ini tahu namanya? Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Zahir menoleh ke segala arah, mencoba menemukan sumber suara yang baru saja menyebut namanya. Namun, yang ditemukan hanyalah bayangan rumah-rumah tua, yang berdiri diam seperti saksi bisu.
Jantungnya masih berdegup cepat, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah ragu, ia berjalan memasuki desa, melewati gerbang kayu berukir yang mulai lapuk. Lampu-lampu minyak yang tergantung di beberapa sudut, memberikan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan bergerak di sepanjang dinding rumah. Ia melangkah semakin dalam, hingga tiba di sebuah alun-alun kecil. Di tengah alun-alun itu, berdiri sebuah pendopo tua, dengan tiang kayu besar yang diukir motif khas Jawa. Di sana, seorang pria tua duduk bersila di atas lantai kayu, mengenakan kain lurik dan belangkon hitam yang menutupi kepalanya. Zahir menelan ludah, ragu apakah harus mendekat atau berbalik pergi. Namun, sebelum dapat memutuskan, pria itu membuka mata, menatapnya dengan sorot mata tajam, namun penuh ketenangan. "Kami sudah lama menunggumu, Nak," ujar pria itu dengan suara dalam yang bergema di telinga Zahir. "Menunggu saya?" Zahir bertanya dengan suara yang bergetar. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Kau telah dipilih. Malam ini, kau tak bisa kembali." Zahir merasakan bulu kuduknya meremang. Keheningan yang menyesakkan seolah semakin menelan desa ini. Sebelum sempat berkata apa-apa, dari balik rumah-rumah tua, sosok-sosok samar mulai bermunculan. Mata mereka menatapnya dalam diam, wajah mereka tersamar cahaya lentera. Zahir mundur selangkah. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi lidahnya terasa keluh. Ketakutan dan kebingungan bercampur menjadi satu. Dipilih untuk apa? Akhirnya ia bertanya, suaranya hampir berbisik. Pria tua itu tersenyum samar, tapi sorot matanya tetap serius. "Untuk menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba, suara gong bergema dari arah pendopo. Suara berat dan dalam itu menggema ke seluruh penjuru desa. Sosok-sosok yang tadinya hanya menatap kini mulai bergerak, melangkah perlahan mendekati Zahir. Desa ini bukan desa biasa. Dan Zahir kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Zahir berdiri membeku di alun-alun desa. Suara gong yang bergema barusan masih terasa bergetar di dadanya. Sosok-sosok bayangan yang semula hanya berdiri diam, kini mulai melangkah ke arahnya dengan gerakan yang aneh, terlalu halus, seolah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh tanah. Pria tua di pendopo masih duduk bersila dengan tenang. Senyumnya tetap, namun sorot matanya semakin dalam. "Jangan takut, Nak. Ini sudah suratan takdirmu." Zahir menggelengkan kepala, mundur perlahan. "Saya tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Kenapa saya?" Pria itu menghela napas, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Kau tidak tersesat. Kau dipanggil ke sini." Mendadak, angin berembus kencang, menggoyangkan lentera-lentera minyak yang menggantung di sepanjang jalan. Zahir merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya, bukan sekadar dingin udara malam, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berasal dari tempat ini. "Dipanggil oleh siapa?" Suaranya terdengar bergetar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah langit, di mana bulan purnama kini bersinar terang, cahayanya menyorot desa dalam warna keperakan yang aneh. "Ritual harus segera dimulai," gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Zahir ingin berlari, ingin melarikan diri dari desa ini. Namun, sebelum mengambil langkah pertama, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Suara tembang lirih mulai terdengar dari berbagai sudut desa, seolah berasal dari suara-suara yang sudah lama terpendam di dalam tanah. Dari bayangan-bayangan rumah joglo tua, sosok-sosok semakin jelas terlihat. Mereka bukan sekadar penduduk biasa,
Mereka adalah orang-orang berpakaian tradisional Jawa, dengan wajah pucat dan mata kosong, yang menatap lurus ke arahnya. Jantung Zahir berpacu cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi satu hal yang pasti, malam ini, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Angin malam berhembus kencang, membawa serta suara-suara yang berbisik di telinga Zahir. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi hanya melihat bayangan-bayangan samar yang menari di antara cahaya bulan purnama. Lututnya melemas, napasnya memburu. Desa ini bukan sekadar tempat asing. Desa ini adalah jebakan yang dibangun dari masa lalu, yang enggan dilupakan. Di tengah kengerian itu, seorang perempuan muncul dari kegelapan. Pakaiannya khas busana adat Jawa, kebayanya berwarna kelam dengan selendang batik melilit di pundaknya. Wajahnya pucat, seolah tak lagi tersentuh sinar mentari. Ia berjalan mendekati Zahir dengan langkah perlahan, hampir melayang. Kau harus mendengarkan, suara perempuan itu lirih, namun penuh ketegasan. Sebelum terlambat. Zahir menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Apa yang terjadi di sini? Mengapa aku dibawa ke tempat ini? Perempuan itu berhenti di hadapannya. Matanya tajam, menyiratkan duka yang mendalam. Desa ini pernah ada di dunia nyata, ratusan tahun yang lalu. Tapi sebuah peristiwa mengerikan menghapusnya dari peta. Sejak saat itu, desa ini hanya muncul di bawah sinar bulan purnama, menunggu seseorang untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Zahir merinding. Ia ingin berlari, ingin pergi sejauh mungkin, tapi kaki-kakinya seolah tertanam di tanah. Kenapa aku? Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi kepedihan. Karena kau memiliki darah mereka. Kau adalah keturunan terakhir yang tersisa. Langit mendadak bergemuruh. Tanah di bawah mereka bergetar, seperti merespons kata-kata perempuan itu. Zahir tahu, malam ini bukan hanya tentang menemukan jalan keluar, ia harus menghadapi masa lalu yang telah lama dikubur. Zahir menatap perempuan itu dengan campuran perasaan tak percaya dan ketakutan. Suara angin berdesir di antara pepohonan, membawa bisikan-bisikan samar, yang entah berasal dari mana. Bulan purnama menggantung di langit, sinarnya menyelimuti desa gaib ini dengan cahaya pucat, yang semakin menegaskan suasana mistis. Keturunan terakhir? Apa maksudmu? Tanya Zahir berusaha mengendalikan gemetar dalam suaranya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke arah hutan di pinggir desa. Matanya seakan menembus batas dunia nyata dan tak kasat mata. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah kunci. Hanya kau yang bisa mengakhiri kutukan ini. Zahir melangkah mundur, kepalanya penuh dengan pertanyaan yang terus berputar. Namun sebelum sempat bertanya lagi, kabut tebal tiba-tiba merayap dari arah hutan, menelan setiap sudut desa dengan kepekatan yang mencengkeram. Dari dalam kabut, terdengar langkah-langkah berat. Samar-samar, siluet sosok-sosok tinggi dengan mata merah menyala mulai bermunculan. Udara di sekitar mereka mendadak membeku, membuat napas Zahir terasa berat. Perempuan itu berbisik, mereka datang. Kau harus memilih Zahir. Menghadapi mereka atau menjadi bagian dari mereka. Zahir tahu, malam ini adalah malam penentuan. Dan ia tak punya pilihan selain berjuang untuk bertahan hidup. Zahir merasakan jantungnya berdegup kencang saat kabut semakin menebal. Sosok-sosok tinggi dengan mata merah menyala semakin mendekat, mengelilinginya dalam keheningan yang menyesakkan. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam erat jimat kayu yang diberikan perempuan misterius tadi, berharap jimat itu memberinya perlindungan. Tiba-tiba,
Suara berat menggema dari balik kabut. "Kenapa kau memasuki tempat ini, darah asing?" Sebuah sosok raksasa perlahan muncul, mengenakan pakaian hitam pekat dengan corak kuno yang tak dikenali Zahir. Wajahnya setengah tertutup oleh topeng kayu, hanya matanya yang menyorot tajam, penuh kewaspadaan. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini." "Aku tersesat," jawab Zahir terbata-bata. Sosok itu mendekat, langkahnya berat, namun terasa seperti menggetarkan tanah di bawahnya. "Tidak ada yang datang ke desa ini secara kebetulan. Darahmu memiliki panggilan. Kau harus membuktikan dirimu, atau kau akan tetap di sini selamanya." Zahir menelan ludah. "Membuktikan? Bagaimana caranya?" "Melalui ujian. Dan ujian pertama adalah menghadapi bayangan masa lalumu," jawab sang penjaga gerbang, sebelum mengangkat tangannya dan membuat gerakan melingkar di udara. Kabut pun berputar membentuk cermin besar, yang mulai memperlihatkan sesuatu yang membuat Zahir terpaku. Bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan sorot mata yang berbeda, lebih gelap dan penuh amarah. "Siapkah kau menghadapi dirimu yang sebenarnya?" tanya sang penjaga gerbang, suaranya menggema di sekeliling Zahir. Zahir berdiri terpaku di hadapan cermin kabut, yang memantulkan sosoknya sendiri, tetapi bukan dirinya yang ia kenal. Sosok di dalam cermin memiliki sorot mata yang kosong, bibirnya melengkung dalam senyum sinis, seolah menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. "Siapa kau?" tanya Zahir dengan suara bergetar. Bayangan dalam cermin tertawa pelan. "Aku adalah kau. Aku adalah bagian dari dirimu yang selama ini kau tolak. Dosa-dosa yang kau lupakan. Ketakutan yang kau pendam." Zahir merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Ingatan-ingatan yang telah lama ia kubur mulai berputar dalam benaknya, kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat, janji yang ia ingkari, dan keputusasaan yang selama ini ia abaikan. Penjaga gerbang berdiri diam di belakangnya, suaranya bergema. "Setiap orang membawa bayangan sendiri. Hadapi atau hancur bersamanya." Bayangan dalam cermin melangkah maju, menembus batas antara dunia refleksi dan kenyataan. Zahir mundur selangkah, tetapi bayangan itu kini berdiri tepat di hadapannya, menatap langsung ke dalam matanya. "Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, Zahir," bisik bayangan itu, suaranya mengalir seperti racun ke dalam pikirannya. Zahir tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ini bukan hanya sekadar ujian, ini adalah pertarungan untuk menentukan, apakah ia dapat keluar dari desa gaib ini dengan jiwanya utuh, atau menjadi bagian dari kegelapan yang kini mengintainya. Zahir merasakan jantungnya berdegup kencang, saat bayangan dirinya melangkah semakin dekat. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seolah menghisap setiap kekuatan yang dimiliki. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong yang penuh kebencian, mencerminkan segala ketakutan dan dosa yang selama ini disembunyikan. "Kau tidak bisa lari dariku, Zahir. Aku adalah bagian dari dirimu." Suara bayangan itu berbisik, bergema dalam pikirannya. Zahir mengepalkan tangan. Ia tahu melarikan diri bukanlah pilihan. Ia harus menghadapi bayangan ini, menghadapinya sebagai dirinya sendiri. "Kalau kau adalah bagian dari diriku, maka aku juga memiliki kendali atasmu," teriak Zahir, suaranya menggema di antara kabut yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, bayangan itu menyerang, menciptakan gelombang kegelapan yang menyelimuti tubuh Zahir. Rasa sakit menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, seakan ada sesuatu yang mencoba menarik jiwanya keluar. Namun, di saat yang sama, sebuah cahaya hangat muncul dari dalam dirinya, menolak cengkeraman bayangan tersebut. Cahaya itu berasal dari kalung kayu yang diberikan perempuan misterius sebelumnya.
Zahir merasakan keberanian mengalir dalam nadinya. Dengan segenap kekuatan, ia meraih kalung itu dan menekannya ke dada bayangannya. Bayangan itu menjerit, tubuhnya bergetar dan mulai terkoyak oleh cahaya yang kini semakin terang. Zahir melihat kesempatan, ia mengambil langkah maju dan menghadapi ketakutannya. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Aku mengakui semua yang telah terjadi. Aku menerima diriku." Dengan pengakuan itu, bayangan tersebut meledak menjadi serpihan kabut, menghilang bersama desiran angin malam. Zahir jatuh berlutut, terengah-engah. Penjaga gerbang yang sejak tadi dia mengamati akhirnya mendekat. "Kau telah melewati ujian pertama, Zahir. Tapi perjalananmu masih panjang. Bersiaplah, karena ujian berikutnya akan lebih sulit." Zahir menatap ke kejauhan, kabut mulai menipis. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Setelah mengalahkan bayangan dirinya, Zahir masih merasakan degupan jantungnya yang cepat. Kabut di sekelilingnya mulai menipis, membuka pemandangan yang sebelumnya tersembunyi. Di depannya, sebuah jalan setapak yang dipenuhi lumut mengarah ke sebuah gerbang kayu tua yang tertutup rapat. Penjaga gerbang menatapnya dalam-dalam. "Ujian pertamamu telah usai, tetapi langkahmu masih panjang. Kau harus melewati tanah terlarang untuk menemukan jawaban yang kau cari." Zahir menghela napas dalam-dalam. Tanah terlarang? Apa yang ada di sana? Rahasia yang bahkan penduduk desa ini enggan membicarakannya. Tempat itu menyimpan jejak dari mereka yang telah hilang sebelum waktunya. Namun, di sanalah kau harus pergi. Dengan langkah mantap, Zahir mendekati gerbang kayu itu dan mendorongnya perlahan. Deritannya menggema di udara malam yang dingin. Di baliknya, hamparan tanah yang gersang dan pepohonan mati terbentang sejauh mata memandang. Udara di sana terasa lebih berat, seakan dipenuhi bisikan yang tidak terdengar. Saat Zahir melangkah lebih dalam, sesuatu bergerak di sudut penglihatannya. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap melangkah maju. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak, sebuah batu nisan tua dengan ukiran nama yang samar. Dan di sampingnya, seorang sosok berdiri membelakanginya, gaunnya yang panjang melambai pelan tertiup angin malam. Zahir menelan ludah. Ia tahu, perjalanan ini baru saja mencapai titik yang lebih berbahaya. Zahir berdiri mematung, matanya terpaku pada sosok bergaun panjang yang berdiri di samping batu nisan tua. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Jantungnya berdegup kencang, sementara pikirannya mencoba memahami apa yang dilihatnya. "Siapa kau?" Suaranya nyaris berbisik. Sosok itu tidak bergerak. Hanya suara samar yang menyerupai rintihan angin, terdengar dari balik gaunnya yang berkibar perlahan. Zahir melangkah maju dengan hati-hati, namun saat ia mendekat, suara berbisik mulai terdengar di sekelilingnya. "Pergilah sebelum terlambat." Bisikan itu datang dari segala arah, mengelilinginya seperti suara dari mereka yang tak lagi hidup. Zahir menelan ludah, tubuhnya menegang, saat menatap lebih jelas sosok tersebut. Wajahnya masih tersembunyi di balik bayangan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Tangannya yang pucat mengangkat perlahan, menuju ke suatu arah di balik deretan pepohonan mati. Zahir mengikuti arah telunjuk itu, dan melihat sesuatu yang membuatnya tercekat, sebuah bangunan kayu tua yang hampir tersembunyi di antara bayang-bayang malam. Sebuah rumah kecil dengan pintu yang terbuka sedikit, seperti menunggunya untuk masuk. Dengan napas berat,
Zahir berbalik untuk menatap sosok itu sekali lagi, tetapi kini dia telah menghilang. Yang tersisa hanyalah suara angin yang berdesir di antara nisan-nisan tua. Tidak ada jalan kembali. Dengan langkah tertahan, ia bergerak menuju rumah itu, tidak menyadari bahwa sesuatu mengintainya dari dalam kegelapan. Zahir berdiri di depan rumah tua itu, napasnya berat, jantungnya berdetak cepat. Pintu yang terbuka sedikit seakan mengundangnya masuk, tapi hawa dingin yang merayap di kulitnya memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah perlahan, debu berterbangan ketika kakinya menyentuh lantai kayu yang tua dan rapuh. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh celah-celah kecil di dinding, yang memungkinkan sedikit cahaya bulan menyusup masuk. Bau lembab dan anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya terasa mual. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu dengan kursi reot menghadap ke arah jendela. Di atas meja, sebuah buku tua terbuka, halaman-halamannya menguning, penuh dengan tulisan tangan yang tak dikenalnya. Ia mencoba membaca, namun sebelum bisa memahami isinya, suara berderak terdengar dari sudut ruangan. Zahir menoleh cepat. Di sudut yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Nafasnya tercekat saat sesosok bayangan muncul, perlahan merayap ke dalam cahaya remang-remang. "Kau sudah terlalu jauh masuk," suara itu parau, bergema di seluruh ruangan. Zahir mundur, tubuhnya menegang. Bayangan itu semakin mendekat, menampakkan wajahnya yang tirus dan mata yang kosong. Tubuhnya dibalut kain lusuh, seperti seseorang yang telah lama terperangkap di tempat ini. "Pergilah, sebelum semuanya terlambat," sosok itu berbisik, namun di balik suara lemahnya, ada sesuatu yang membuat Zahir merinding. Ancaman yang tersembunyi di balik ketakutan. Zahir menahan napasnya, matanya terpaku pada sosok yang muncul dari kegelapan. Setiap langkah yang diambil sosok itu terdengar seperti desisan ular, menggores permukaan kayu yang lapuk. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ruangan ini menelan keberaniannya. "Kau tidak seharusnya berada di sini," suara sosok itu terdengar lebih jelas. Suaranya seperti bisikan angin malam, lirih namun penuh ancaman. Zahir menggertakkan giginya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. "Aku hanya ingin tahu kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Sosok itu berhenti sejenak, kemudian tertawa kecil, bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang syarat dengan kepedihan dan amarah. "Kebenaran? Tidak ada yang bisa menerima kebenaran dari tempat ini. Desa ini adalah penjara bagian terkutuk, dan kau sudah terlalu dalam untuk kembali." Seketika, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang meronta ingin keluar. Zahir merasakan lantai di bawahnya bergetar. Buku tua di atas meja tiba-tiba terbuka sendiri, halaman-halamannya berdesir dengan liar. Huruf-huruf di dalamnya berubah menjadi goresan-goresan tak beraturan, seolah menari dalam kekacauan. Ketakutan mulai menyergap Zahir, namun ia tahu tak ada pilihan selain maju. Jika desa ini adalah penjara bagian terkutuk, maka ia harus mencari kunci untuk keluar, sebelum dirinya menjadi bagian dari kutukan itu. Zahir merasakan tubuhnya semakin berat, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat. Suara gemuruh dari bawah tanah semakin menguat, menciptakan getaran yang menjalar hingga ke dinding-dinding rumah tua itu. Buku di atas meja terus membuka sendiri, lembaran-lembarannya melayang-layang di udara, seolah dihantui oleh kekuatan tak kasat mata. "Kau harus pergi." Suara sosok misterius itu semakin mendesak, kali ini penuh ketakutan.
Jika kau tetap di sini, kau akan menjadi bagian dari mereka. Zahir berusaha memahami maksud dari kata-kata itu, tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, lantai di bawah kakinya tiba-tiba merekah. Celah hitam menganga, mengeluarkan hawa panas yang menyengat kulitnya. Dari dalam celah itu, terdengar bisikan-bisikan mengerikan, seperti suara makhluk-makhluk yang telah lama terkubur dan menanti untuk dibebaskan. Ia melangkah mundur dengan panik, namun sesuatu mencengkeram kakinya. Tangan-tangan hitam yang kurus dan berkeriput muncul dari celah itu, berusaha menariknya masuk. Zahir berteriak, berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman itu terlalu kuat. Lawan mereka. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Sosok misterius itu melangkah maju, tangannya terangkat, menggambar simbol-simbol di udara. Seketika, cahaya kebiruan muncul dari ujung jarinya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Zahir. Tangan-tangan hitam itu mengerang marah, meronta sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Celah di lantai perlahan menutup, meninggalkan bekas hitam yang berdenyut seperti luka yang belum sembuh. Zahir terengah-engah, menatap sosok misterius itu dengan rasa syukur bercampur ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu menatapnya dalam-dalam, matanya yang kelak menyimpan ribuan rahasia. "Aku adalah penjaga terakhir desa ini. Dan kau adalah harapan terakhir kami." Zahir menatap tajam ke arah sosok itu, napasnya masih tersengal setelah peristiwa mengerikan barusan. Kata-kata yang baru saja didengarnya terngiang di kepalanya, harapan terakhir. "Apa maksudmu?" Zahir bertanya, suaranya masih bergetar, antara takut dan penasaran. Sosok itu, seorang pria tua dengan jubah abu-abu yang tanpa pudar dimakan waktu, menghela napas panjang. Desa ini sudah lama terkunci dalam kegelapan, dikutuk oleh dosa para leluhur. Kami terjebak dalam siklus tanpa akhir. Dan kau, ia menatap Zahir dalam-dalam. Kedatanganmu bukanlah kebetulan. Zahir menggeleng, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku hanya tersesat. Aku tidak ada hubungannya dengan kutukan ini. Aku hanya ingin keluar dari sini. Sang pria tua mendekat, meletakkan tangan kasarnya di bahu Zahir. Jika kau pergi tanpa memahami kebenaran, kutukan ini akan terus memburu dunia luar. Kau satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat jendela rumah tua itu terbuka dengan keras. Dari luar, suara-suara lirih mulai terdengar, bisikan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, memanggil nama Zahir, dengan suara yang semakin lama semakin jelas. Zahir menelan ludah, ketakutan menguasainya. Namun di balik itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berkata ia tak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. Ia harus membuat pilihan, tetap bertahan dan menggali kebenaran, atau mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Zahir menatap tajam keluar jendela, melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak liar di balik kabut pekat. Suara-suara lirih semakin jelas, mengisi udara dengan nada pilu yang menyayat hati. Ia menggenggam erat kameranya, bukan sebagai alat untuk memotret, tetapi sebagai pegangan terakhirnya pada kenyataan. Jika aku harus menghadapi ini, aku ingin tahu segalanya, gumamnya lirih. Pria tua di hadapannya mengangguk pelan, seakan memahami keputusan Zahir. Jika itu yang kau inginkan, kau harus memasuki gerbang arwah. Di sanalah semua jawaban bersemayam, tapi juga tempat di mana ketakutan terbesar seseorang menjadi nyata. Zahir merasa bulu kuduknya meremang.
Di mana gerbang itu? Pria tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah lorong sempit di balik lemari kayu besar yang sudah lapuk. Dengan langkah hati-hati, Zahir mendorong lemari itu ke samping. Di baliknya, terbuka sebuah pintu kayu tua dengan ukiran yang aneh, seolah-olah kayunya sendiri menangis, menyimpan kesedihan yang tak terkatakan. Tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema dari balik pintu tersebut, membuat Zahir mundur selangkah. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Dengan napas tertahan, ia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu itu terbuka perlahan, mengundang kegelapan di baliknya untuk menelan dirinya bulat-bulat. Zahir menelan ludah, tangannya gemetar saat mendorong pintu kayu tua itu semakin lebar. Di baliknya, lorong gelap menyambut dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Cahaya dari ruangan tempatnya berdiri hanya mampu menyorot beberapa langkah ke depan, sebelum ditelan kegelapan total. Pria tua itu berdiri di belakangnya, wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Kau harus melangkah sendiri dari sini. Apa yang kau lihat di dalamnya akan tergantung pada jiwamu sendiri. Zahir mengangguk pelan, lalu mengatur napasnya. Ia melangkah masuk, dan begitu melewati ambang pintu, kesunyian yang pekat menyelimuti. Udara terasa berat, seolah-olah ia telah meninggalkan dunia nyata, memasuki dimensi lain. Di kejauhan, suara berbisik mulai terdengar, samar dan mendayu-dayu. Bayangan-bayangan berkabut melayang di tepi penglihatannya, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Beberapa di antaranya tampak seperti sosok manusia, tapi tanpa wajah, hanya kosong dan hitam pekat. Langkah Zahir semakin lambat saat suara itu mulai menyebut namanya. Ia mencoba menahan rasa takutnya, tetapi jantungnya berdegup kencang. Saat menoleh ke kanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam, bayangan seorang pria yang tampak seperti dirinya sendiri, tapi dengan mata hitam kosong yang memancarkan kegelapan abadi. "Siapa kau?" Zahir berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu tersenyum, sebuah senyum yang terasa tidak manusiawi. "Aku adalah bagian dari dirimu yang telah lama kau lupakan." Zahir menatap bayangan dirinya yang berdiri tak jauh darinya. Sosok itu tampak persis seperti dirinya, tapi matanya kosong, memancarkan kegelapan yang dingin. "Apa maksudmu?" Suara Zahir bergetar, separuh takut, separuh penasaran. Bayangan itu tersenyum, sebuah senyum yang terasa tidak manusiawi. "Aku adalah bagian dari dirimu yang telah lama kau lupakan. Aku adalah ketakutanmu, keinginan terdalammu, dan semua yang kau sembunyikan dari dunia." Zahir merasa tenggorokannya mengering. Ruangan di sekelilingnya semakin gelap, hanya menyisakan cahaya samar dari tempat ia berdiri. "Aku tidak mengerti." Bayangan itu melangkah mendekat, dengan setiap langkahnya, udara semakin berat. "Sudah terlalu lama kau berpaling dari dirimu sendiri. Kau mencari jawaban di luar, padahal semuanya ada di dalam dirimu. Jika kau ingin keluar dari desa ini, kau harus menghadapi aku terlebih dahulu." Zahir mundur selangkah, merasakan dinding dingin di punggungnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk menghindar. Ia harus menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari, dirinya sendiri. Bayangan itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari Zahir. Tatapan kosongnya menusuk, seolah dapat melihat ke dalam jiwa Zahir dan mengungkap semua rahasia yang tersembunyi. "Kau tidak bisa lari dariku." Suara bayangan itu terdengar datar, tapi mengandung sesuatu yang menyeramkan. "Aku adalah bagian dari dirimu. Selama ini kau mencoba menghindar, tapi di tempat ini, tidak ada yang bisa disembunyikan." Zahir mengepalkan tangannya. "Aku tidak takut padamu. Aku hanya ingin keluar dari sini." Bayangan itu menyeringai. "Keluar? Tidak semudah itu.
Kau harus menerima aku dulu. Menghadapiku. Mengakui bahwa aku ada. Ruangan semakin gelap, bayangan-bayangan lain mulai muncul di sekeliling mereka, bergerak perlahan, membentuk lingkaran yang semakin sempit. Desiran suara-suara bisikan memenuhi udara, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami, namun terasa begitu akrab di benak Zahir. Sebuah perasaan dingin menjalar di punggungnya. Apakah ini ujian terakhir? Apakah ini cara desa gaib ini mengungkap kebenaran dirinya? Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilingi Zahir dalam pusaran gelap yang seakan menelannya hidup-hidup. Bisikan-bisikan semakin jelas, mengulang namanya dengan nada menyeramkan, seolah-olah mereka ingin menyeretnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Zahir menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tidak akan takut," serunya, suaranya bergema di ruangan tanpa dinding ini. Bayangan dirinya menyeringai, matanya bersinar dengan aura pekat. "Kau bilang tidak takut? Lalu kenapa kau terus menghindar dari kebenaran?" Tanyanya dengan suara yang menyerupai desiran angin malam. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul seberkas cahaya redup. Cahaya itu berasal dari liontin kecil yang tergantung di leher Zahir, liontin peninggalan ibunya. Seiring dengan sinarnya yang semakin terang, bayangan-bayangan yang mengepungnya tampak mulai mundur, menggeliat seakan tersiksa oleh cahaya tersebut. "Ibu," Zahir berbisik, menyadari liontin ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, pengingat akan cinta dan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia meraih liontin itu, menggenggamnya erat, dan menatap langsung ke arah bayangan dirinya. "Aku menerima siapa diriku. Aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai hidupku lagi." Seiring dengan kata-kata itu, cahaya dari liontin semakin membesar, menerangi ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi kegelapan. Satu persatu, bayangan-bayangan itu memudar, lenyap dalam dentingan suara gaib yang bergema di seluruh tempat itu. Cahaya dari liontin itu semakin terang, akhirnya memenuhi seluruh ruangan dengan sinar keemasan. Zahir merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah ada sesuatu yang mengangkatnya dari dasar jurang kegelapan yang selama ini menjeratnya. Bayangan-bayangan yang mengepungnya benar-benar menghilang, menyisakan hanya keheningan. Angin sepai-sepai tiba-tiba bertiup, membawa aroma daun basah dan tanah yang akrab di hidungnya. Zahir membuka matanya, mendapati dirinya berdiri di lereng Gunung Merapi, di titik yang sama saat pertama kali tersesat. Udara dingin menyelimutinya, namun tak lagi disertai dengan ketakutan atau kebingungan. Dari kejauhan, sinar matahari mulai merayap di cakrawala, menandakan pagi telah tiba. Zahir menyentuh liontin di lehernya, menyadari semua yang terjadi bukan sekadar mimpi. Desa gaib itu benar-benar ada, begitu pula ujian yang telah ia lalui di dalamnya. Dengan langkah mantap, Zahir mulai berjalan menuruni lereng. Kini, ia bukan lagi seorang pria yang dipenuhi ketakutan dan keraguan. Ia telah menghadapi dirinya sendiri, dan yang lebih penting, ia telah menemukan keberanian untuk melangkah maju. Zahir duduk di beranda rumahnya, menatap langit senja yang mulai meredup. Tangannya masih menggenggam liontin kecil, yang membantunya keluar dari desa gaib di lereng Merapi. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang telah dilalui, dari terjebak kabut misterius hingga menghadapi bayangan ketakutannya sendiri. Kamera yang dulu selalu menjadi temannya, kini tergeletak di meja tanpa disentuh. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali melihat hasil jepretan dari perjalanannya ke Merapi, ia tak hanya melihat pemandangan,
tetapi juga lapisan-lapisan realitas yang belum tentu bisa dilihat orang lain. Laporan tentang desa gaib itu tak pernah ia tulis, meskipun godaan untuk membagikan kisahnya begitu besar. Sebagian dirinya tahu ada hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi misteri. Namun, dalam setiap bisikan angin malam, dalam setiap bayangan yang muncul di tepian matanya, ia tahu tempat itu masih ada, menunggu orang lain yang mungkin suatu hari nanti akan tersesat di sana. Dengan napas panjang, Zahir bangkit. Kali ini, ia tidak akan pergi untuk mencari jawaban. Ia sudah menemukannya dalam dirinya sendiri. Tamat.